Saat itu, kebohongan pertama mulai terungkap. Yudi ketahuan chatting dengan akun dari fitur People Newbie. Dan ngakunya itu adalah sepupunya. Lucu juga ya kan? Ya, sepupu ketemu gede kali ya. Singkat cerita, kejadian ini dimulai pada bulan Mei lalu. Dua korban penipuan judi datang ke rumah bersama Pak RT, ke rumahnya Eva. Mereka membawa surat somasi dari kepolisian. Bahkan ada ancaman dari mantannya Eva kepada korban. Mereka mengira Eva tuh bekerja sama dengan mantannya Eva untuk menipu. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku mau ngambil suatu cerita yang ada di aplikasi Threads dengan temanya tuh cowok mau kondo. Kalau nih kalian tuh pengen membaca kisahnya secara langsung, bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke isi threadnya. Penting banget buat hati-hati kalau cari calon suami zaman sekarang. Jangan cuma dari sosmed atau langsung nerima gitu aja. Apalagi kalau diiming-imingin mau serius nikahin lo. Mendingan kenalan dan pahami dulu secara pribadi. Biar gak jadi korban penipuan kayak si Eva ini. Mantan Eva yang Eva kenal pribadi dari Instagram. Di feednya terlihat seperti pria pada umumnya. Mantannya Eva kita panggil aja namanya Yudi, biar lebih gampang. Eva tidak terlalu peduli dengan penampilan fisik, asal dia pekerja keras dan bertanggung jawab. Sayangnya, Eva kurang perhatikan followingnya yang banyak ngikutin akun wanita seksi. Ya, Eva kira itu adalah hal yang biasa dan normal pada umumnya. Pas PDKT, mereka dijalani secara LDR. Yudi tuh di Bandung dan Eva tuh di Depok. Karena asyiknya ngobrol dan bercanda, obrolan mereka mulai serius. Yudi bahkan mengajak Eva menikah tahun depan. Tentu awalnya Eva tuh nggak percaya. Bukti keseriusan, Yudi mau datang jauh-jauh dari Bandung untuk bertemu orang tuanya Eva di rumahnya Eva. Sebenarnya itu bukan effort luar biasa, tapi emang standar pria kan ya. Hubungan mereka terus berjalan 2-3 bulan dan seterusnya. Saat itu kebohongan pertama mulai terungkap. Yudi ketahuan chatting dengan akun dari fitur People Newbie. Dan ngakunya itu adalah sepupunya. Lucu juga ya kan? Ya, sepupu ketemu gede kali ya. Kebohongan kedua juga terungkap dari People Newbie lagi. Dan lagi-lagi bilangnya adalah sepupu. Padahal isi chattingannya sudah sampai tahap mau nikahin perempuan itu. Dan bahkan menjanjikan transfer uang. Sementara Eva sendiri nggak pernah tuh ditransfer apa-apa. Biasa ya kan, mau kondo. Wajar nggak kalau Eva ngira Yudi serius ingin menjalani hubungan ini sampai menikah. Namun kenyataannya jauh lebih parah dari ekspektasi Eva. Eva pikir Yudi adalah pria baik-baik yang mau berjuang bersama untuk mewujudkan impian mereka. Tapi ternyata dia modal omong doang. Eva kira Eva akan kuat menghadapi semua ini. Bahkan setelah kebohongan kedua yang udah fatal, Eva masih percaya sama Yudi. Ini lebih fatal lagi. Awal dari penipuan yang sebenarnya. Dan Eva akan ceritakan hal ini sekarang. Eva ingat banget kejadiannya. Ternyata di awal tahun, tapi ketahuannya sama Eva tuh baru-baru ini. Jadi awalnya Yudi ini nanya ke Eva. Eva tuh pakai salah satu bank gitulah ataupun enggak gitu loh. Eva jawab pakai. Alasannya Yudi ada orang yang kerja mau nitip transfer ke banknya Eva atas nama si F, beli kain gitulah. By the way, si Yudi ini kerja di gudang kain. Setelah uang masuk, Eva harus mengirimnya lagi ke akun dompet digitalnya Yudi. Soalnya Eva udah tahu Yudi nggak punya akun rekening bank. Jadi pakai rekeningnya Eva. Please jangan ngejudge Eva dulu. Eva yang pada saat itu tuh kecintaan banget. Eva ya iya aja karena Eva mikir ini soal kerjaan Yudi yang sangat penting.
Uang masuk ke transferan pertama itu sekitar 8 jutaan, terus berlanjut di hari berikutnya, tapi berurutan yang di tanggal yang berbeda-beda itu sampai 4 kali transfer. Ada yang 6 juta, 3,2 juta, 500-an lebih, total semuanya 17 juta lebih. Pasti pada nanya kan, kenapa Eva nggak curiga? Eva nggak curiga karena pada saat itu memang Eva pikir karena kerjaan Yudi. Ya Eva di sini tuh kurang pinter sih di sini. Eva baru kepikiran kenapa ujung-ujungnya transferan itu ke akun dompet digitalnya Yudi. Tapi akhirnya jawaban Eva tuh terjawab. Singkat cerita, kejadian ini dimulai pada bulan Mei lalu. 2 korban penipuan judi datang ke rumah bersama Pak RT, ke rumahnya Eva. Mereka membawa surat somasi dari kepolisian. Bahkan ada ancaman dari mantannya Eva kepada korban. Mereka mengira Eva tuh bekerja sama dengan mantannya Eva untuk menipu. Padahal Eva sendiri baru tahu kalau Eva tuh dimanfaatin. Untungnya setelah Eva jelasin, mereka akhirnya percaya. Bukti transaksi yang ada pada Eva dengan jelas menunjukkan bahwa Eva memang dimanfaatin. Judi itu pinter banget bohongnya. Tapi ada saja kebodohannya karena alasannya sering tidak masuk akal. Ia bahkan sampai menjual nama orang lain dengan mengaku juga menjadi korban penipuan. Padahal itu semua hanya karangan dia aja. Eva jadi bertanya-tanya, kenapa cowok kayak si Yudi itu bisa memiliki kelakuan sejahat itu? Apa nggak mikir orang tuanya? Eva sampai lupa cerita. Modus penipuannya yang dialami korban mantannya Eva adalah mencari orang untuk bekerja sebagai admin di sebuah PT di Bandung. Tapi posisinya dijanjikan lewat jalur belakang yang pasti membayar sejumlah uang. Eva nggak tahu persis berapa biaya yang diminta per orang, tapi total kerugian penipuannya ini mencapai lebih dari 17 juta. Terus Eva juga sempat nanya kepada korban, kok bisa sih percaya gitu aja? Padahal kan kalau kerja ya dapat duit, bukan bayar. Terus mereka cerita, kalau awalnya mereka tuh percaya karena yang dijanjikan itu meyakinkan banget. Dari nama PT-nya, banknya, HRD-nya, semuanya kelihatan asli. Apalagi mereka dijanjikan langsung kerja di hari pas ditanya kapan mulai masuk kerja, malah diundur-undur terus. Nah, dari situ deh mereka mulai curiga. Jadi, surat somasinya udah sampai nih di rumahnya Yudi. Dengan pertanyaan kasusnya pakai rekening atas nama Eva, tapi dengan entengnya dia ngomong cuma rekening doang. Jadi, gini ceritanya. Kenapa semuanya bisa kebongkar sama Eva? Bahkan sampai orang tuanya Eva tahu. Padahal Yudi nipunya itu pada bulan Februari, tapi baru ketahuannya di bulan Mei kemarin. Awalnya Eva mau posting di Instagram foto mereka berdua waktu jalan-jalan ke Bandung. Nah, Eva postingnya itu pakai fitur kolaborator, biar nama mereka berdua muncul di feed IG. Pas Eva minta di ACC ataupun disetujui ajakan kolaborasi itu, dia susah banget dan ada aja alasannya. Bilang sistemnya error atau apalah, padahal mah enggak. Ini sebenarnya udah jadi tanda-tanda awal kalau ada yang nggak beres. Orang kalau nggak ada apa-apa, biasanya tuh gampang aja setuju kolaborasi foto sama pacarnya. Apalagi cuma foto kenangan jalan-jalan tahun lalu. Kelakuan Yudi yang jadi banyak alasan itu yang bikin Eva mulai berpikir, ada apa ini? Setelah di ACC, semua postingan kolaborasi itu, terus ada yang komen. Isinya sih intinya kayak nagih. Bayar utang ya, tapi pakai bahasa Sunda. Nah, Eva udah baca duluan dong karena ada notif kan. Eva tahu dia belum baca karena dia masih kerja. Terus pas Yudi baca itu mungkin sekitar abis maghrib kali ya. Pas Eva buka lagi, tiba-tiba foto postingannya tuh udah dihapus. Ya mungkin karena komenan itu kali ya. Eva kesal banget dong tiba-tiba postingan itu dihapus gitu aja. Kayak nggak menghargai Eva banget. Akhirnya Eva posting lagi dan minta di ACC lagi. Dan akhirnya Yudi mau juga. Setelah lumayan lama dari kejadian itu, Eva penasaran dan tanya dong ke para korban. Mereka tahu Eva dari mana. Ternyata mereka lihat foto postingan Yudi dan Eva berdua itu di media sosial. Nah, dari situlah mereka semua jadi tahu busuknya mantannya Eva, yaitu Yudi. Singkat ceritanya lagi, para korban dan Yudi itu akhirnya ketemu di Bandung buat menyelesaikan masalah penipuan uang ini. Mereka bikin surat pernyataan
gitu. Dan ternyata di surat itu udah tertulis kalau tanggal 2 Mei harus lunas 7 jutanya. Nah, dari situ baru Eva paham kenapa mereka sampai ngirim surat somasi dari kepolisian. Ternyata karena uangnya nggak dibayar-bayar sama Yudi itu. Di sini Eva tuh udah cut off Yudi, tapi sejujurnya Eva masih belum terima kelakuan dari Yudi ini. Rasanya nggak ikhlas banget sekarang. Kasusnya udah diserahin ke bapaknya semua. Yudinya malah enak-enakan cari cewek lain. Eva cuma bisa geleng-geleng kepala doang ngelihat kelakuannya Yudi. Jadi intinya ya, jangan percaya 100% sama cowok yang cuma model omong kosong doang. Apalagi kalau kalimatnya manis banget. Oke, sampai situ aja isi dari tweetnya. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari ceritanya Eva? Cinta butuh logika, bukan cuma rasa. Rasa sayang yang terlalu dalam terkadang bisa bikin kita buta, bahkan pada tanda-tanda yang jelas. Eva terlalu percaya dan akhirnya dimanfaatkan. Jangan sampai cinta bikin kita kehilangan kewaspadaan. Jangan mudah percaya sama kenalan dari sosial media, meskipun orangnya tuh terlihat baik dan serius di chat ataupun foto-fotonya. Kenyataannya bisa sangat berbeda. Kenali dulu secara langsung dan dalam waktu yang cukup sebelum mengambil keputusan yang besar. Apalagi soal pernikahan. Jangan campurkan urusan pribadi dengan keuangan tanpa kejelasan. Sekalipun pacar atau calon suami, tetap harus ada batas. Meminjamkan rekening, apalagi tanpa tahu jelas aliran uangnya, bisa berujung pada masalah hukum. Seperti Eva, yang hampir disangka ikut penipuan padahal jadi korban juga. Jangan anggap standar sikap sebagai effort luar biasa. Datang ke rumah untuk ketemu orang tua bukan prestasi yang luar biasa. Itu adalah hal yang normal, yang memang seharusnya dilakukan seorang pria yang serius. Jangan mudah luluh hanya karena sikap yang kelihatannya niat tapi sebenarnya manipulatif. Waspada terhadap red flags, seperti kebiasaan chattingan dengan wanita lain, alasan aneh soal postingan, atau mengaku-ngaku transferan kerja tapi minta pakai akun pribadi. Kalau udah banyak alasan gak masuk akal, bisa jadi itu tanda awal manipulasi. Pelaku manipulatif sering pintar bersandiwara. Yudi pandai berbohong, memutarbalikan fakta, dan bahkan bisa bikin korbannya merasa bersalah. Itu ciri khas pelaku penipuan. Waspadai orang yang banyak alasan, seperti play victim, atau membuat kamu ragu sama intuisimu sendiri. Jangan merasa bodoh karena pernah jadi korban. Justru yang bodoh itu pelakunya, yang mengira semua orang bisa dimanfaatkan seenaknya. Dari kisah ini, Eva menunjukkan kekuatan untuk bangkit dan membongkar kebohongan pelan-pelan. Oke, sampai situ aja perjumpaan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya guys. Terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah memberikan kritik maupun saran mengenai kesalahan-kesalahan aku yang gak cocok nih menurut kalian. Dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian tuh punya ide atau mungkin kalian tuh pengen menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian tuh kirim cerita kalian di akun email aku yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye bye.